Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Berjumpa kembali dengan saya Mahmud Barok, Content Manager tribunpriangan.com. Kali ini saya akan melakukan wawancara khusus dengan Dr. Satmadianto SPM, penanggung jawab Klinik Bandung Eye Center Tasikmalaya. Jadi ini merupakan sebuah klinik mata yang baru hadir di Tasikmalaya, dan kita akan menggarap tuntas seperti apa itu klinik BEC Tasikmalaya. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Pak. Bagaimana nih cerita terkait dengan kemunculan klinik BEC Tasikmalaya ini? Oke, terima kasih, Pak. Jadi ini hal-hal yang melatar belakangi, Pak ya, berdirinya BEC Tasikmalaya. Yang pertama tuh kita ingin menghadirkan suatu klinik dengan peralatan yang lengkap, pemeriksaan yang komprehensif untuk kebutuhan pemeriksaan mata di masyarakat. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, masih tingginya angka insiden dari penyakit-penyakit mata, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, masih tinggi juga, Pak, jumlah pasien yang harus kita rujuk, terutama pasien-pasien yang berada di Jawa Barat bagian selatan, di daerah pantai kayak Cipatuja, Cikalong, Karangnunggal, betul itu, Pak. Banyak yang harus ya udah dari sana ke Tasiknya juga jauh, kemudian ternyata kasusnya tidak bisa dilakukan di Tasik, ditangani di Tasik. Ya, itulah yang membuat kita mengadakan klinik ini paling tidak ingin membantu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan mata. Seperti itu, Pak. Ini kan awalnya dari Bandung Eye Center, ya kan? Nah, itu kapan adanya klinik atau rumah sakit Bandung Eye Center itu? Kalau Bandung Eye Center sendiri di Bandung itu kalau nggak salah 2001, Pak. Mulai 2001 ya, mulai. Betul. Nah, jadi ini kita cerita sejarah awal di sini aja dulu, Pak ya. Kalau yang di sana saya nggak terlalu ini, karena itu di sana juga Bandung Eye Center tuh kebetulan guru-guru saya semua intinya. Pendirinya tuh, Pak. Ya. Kemudian kalau di Tasik ini memang dari awal sebelum COVID udah ada ide-ide seperti itu, karena saya merasakan sekali, Pak, pasien tuh dalam jumlah yang banyak, kemudian tenaga saya juga ya terbatas, Pak ya, energi saya terbatas. Jadi saya biasanya dulu di RSUD itu dari pagi sampai sore dengan kasus-kasus hampir 100 per pasien, Pak, sampai 150 sehari dulu 2013, Pak, sampai kemudian ada dokter yang muda masuk, nah itu udah mulai terbagi, saya udah mulai berkurang lah ini saya. Belum lagi yang operasi, belum lagi yang backlog, sisa pasien yang belum dioperasi sebelumnya, nah itu yang harus saya kejar target supaya selesai. Saya menganggap itu hutang sih, Pak ya, jadi harus diselesaikan. Nah itu. Kemudian itu baru kasus yang simpel, Pak ya, itu katarak. Belum kasus-kasus yang lain juga banyak. Yang lebih parah lagi. Lebih parah lagi, yang lebih sulit lagi, yang kayak
penyakit akibat diabetes, glaukoma, kemudian anak-anak, kasus anak-anak. Nah ini yang menjadi perhatian saya, supaya kalau bisa kita tangani di Tasik kan akan lebih memudahkan masyarakat, sangat membantu mungkin dalam pelayanan. Ya, artinya yang di Tasikmalaya ini merupakan cabang dari Bandung Eye Center, ya, betul. ya. Lantas apa kemudian layanan-layanan yang diberikan di BEC Tasikmalaya? Tasikmalaya, oke Pak. Jadi yang pertama kalau layanan dasar itu Pak, seperti misalnya yang saya kan bertugas juga di Jasa Kartini sama di RSUD. Ya. Nah itu paling operasi katarak Pak, operasi selaput bagian luar mata, bintilan Pak. Oh bintilan ya. Nah itu paling 3 itu yang ini. Terus kasus-kasus lain ya paling penanganan tanpa ada tindakan ya Pak ya. Seperti misalnya kasus yang habis jatuh tabrakan kemudian nggak melihat, itu nggak perlu penanganan sih, maksudnya nggak perlu tindakan tapi perlu pengobatan yang cepat dan tepat, itu yang paling penting. Terus kasus-kasusnya yang mungkin pernah kita bicarakan karena toksik alkohol atau apa, nah itu Pak. Tapi kasus-kasus yang di luar itu udah sulit Pak, nggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena alat yang terbatas, kemudian sumber daya manusianya sendiri, ya. Baik itu memerlukan keahlian khusus lagi ya Pak ya, yang perlu sekolah lah istilahnya Pak ya. Kemudian ya kasus-kasus itu misalnya pada bagian retina itu Pak. Retina kasus terbanyak biasanya diabetes yang menyebabkan gangguan di retinanya. Nah itu kalau masa awal sampai menengah itu masih bisa ditangani tanpa harus operasi Pak. Misalnya dengan penyuntikan anti pembentukan pembuluh darah baru istilahnya ya kalau bahasa awam kita ya Pak. Kedua laser dan itu insya Allah udah ada di sini bisa. Sudah ada fasilitasnya ya? Sudah ada alat dan fasilitas dan kemampuan tenaganya juga. Ya, sumber daya manusianya juga sudah siap. Kemudian laser kasus glaukoma Pak. Nah itu yang memerlukan laser biasanya glaukoma jenisnya Pak ya, glaukoma sudut sempit atau sudut tertutup itu bisa kita lakukan laser. Kemudian kasus-kasus katarak yang sudah operasi kemudian jadi buram lagi. Nah itu bisa kita laser. Lagi itu dengan di laser aja cukup Pak. Di laser aja cukup, kita istilahnya robek si kekeruhannya itu, kayak selaput itu Pak, tinggal dirobek dengan laser udah lepas udah. Insya Allah bisa melihat lebih jelas kembali lagi seperti waktu habis operasi seperti itu. Itu Pak. Jadi katarak juga bisa tangani di sini. Dan ternyata katarak itu tidak hanya diderita oleh orang tua tapi juga betul. Anak-anak pada anak-anak betul Pak. Anak-anak bayi baru lahir pun bisa kena Pak. Itu biasanya akibat adanya infeksi waktu masa kehamilan. Betul. Seperti yang paling diunggulkan apa Pak? Yang di sini pelayanan yang paling diunggulkan? Yang pertama misalnya dari retina itu Pak ya. Retina itu tadi. Kemudian glaukoma, ya tadi laser itu, kemudian deteksi dini deh Pak. Deteksi dini, kemudian ada alat yang bisa ini lebih kepekaannya lebih tinggi lagi untuk melihat struktur jaringan dari saraf mata. Jadi bisa lebih cepat dideteksi, oh ini udah ada kelainan, kita harus sudah kasih intervensi penanganan pengobatan misalnya. Nah itu. Seperti itu. Ada glaukoma itu biasanya Pak ya. Terus bisa juga karena ada kelainan misalnya, nah nih kayak darah tinggi deh Pak. Darah tinggi yang menyebabkan gangguan aliran darah di saraf mata. Menyebabkan saraf mata jadi pucat Pak. Nah jadi pucat akibatnya apa? Penglihatan jadi terganggu ya. Nah jadi ada gangguan aliran darah ke situ menyebabkan gangguan nutrisi dan suplai oksigen dari si saraf, ada gangguan jadi penglihatan. Nah itu bisa dilihat juga awal-awal gitu Pak ya. Jadi sebelum terjadinya kerusakan permanen, kita usahakan mencegah jangan sampai terjadi. Nah kalau yang kayak gini misalnya dari darah tinggi, kita inikan lagi kembali ke pasiennya.
untuk ditangani oleh yang lebih berkompeten, dokter dalam, penyakit dalam, misalnya, betul Pak. Jadi kita memang juga ada kerjasama nantinya mungkin dengan dokter penyakit dalam, ya seperti itu. Ini kan lokasinya ada di Jalan Soekarjo Pak ya, nomor 41. Nomor 41. Ada berapa orang tenaga dokter dan nakes di sini? Oke Pak, dokter mata sendiri di sini insya Allah ada 8. Mungkin orang. Ke depan akan nambah terus Pak ya. 8, nakesnya itu ada 6, dan non nakes sementara masih 6. Semua masih 6, mungkin juga akan bertambah bila tergantung tergantung nanti apa namanya istilahnya jumlah volume pasien yang harus ditangani ya Pak. Kita akan apa namanya tidak inilah Pak, supaya bisa mengikuti semua pasien bisa terlayani dengan baik. Betul. Seperti itu. Ini kan sebetulnya secara resmi belum dibuka gitu ya. Terencana tanggal berapa Pak? Rencana soft opening tanggal 12. Tanggal 12 Februari. Oke. Hari Senin Pak ya. Iya. Sementara grandnya mungkin kapan? Grand openingnya insya Allah sebelum puasa tanggal 9 Pak, Maret. 9, ya, sekitar 2 atau 3 hari sebelum puasa. Kalau soft openingnya 2 hari sebelum pemilu. Gitu. Ini lagi masa-masa iya, mepet waktunya Pak. Jadi soft opening tanggal 12 Februari, Betul. sementara grand opening tanggal 9 Maret ya. 9 Maret. 2024. Jadi 12 itu mungkin kita udah bisa melayani, karena belum ada ini Pak ya, melayani pasien-pasien umum dulu mungkin yang memerlukan pelayanan kesehatan. Untuk pasien BPJS bisa Pak? Kedepannya kita ke arah sana Pak, karena yaitu pasien BPJS ini justru lebih banyak. Betul. Ya, banyak. Kemudian kasusnya juga lebih kompleks. Kemudian ya angka yang dirujuk juga lebih banyak Pak. Nah itu kedepannya mudah-mudahan apa namanya kita bisa lebih cepat lagi Pak kerjasama dengan BPJS, karena supaya lebih cepat lagi kita bisa melayani masyarakat itu. Sebagai vaskes kedua mungkin ya? Vaskes kedua, ya betul Pak, kedua. Kalau dari 8 orang dokter dan tenaga kesehatan itu jadwal jam layanannya Senin Minggu atau bagaimana? Dari Senin Pak sampai Sabtu. Mulai jam? Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jam 8 sampai 4 sore. 4 sore. Tapi nanti fleksibel Pak ya ke depannya. Karena ada juga kasus-kasus pasien-pasien yang non BPJS yang mungkin masih memerlukan, jadi pada maghrib itu Pak baru ada waktu. Mereka punya waktu Nah itu seperti mungkin yang sepengetahuan berdasarkan pengalaman saya tuh setelah maghrib itulah banyak, karena kan biasanya karyawan dari bank yang baru close-nya jam 5 jam 6 ya Pak. Nah itu perlu pemeriksaan, perlu apa istilahnya kacamata apa segala gitu Pak. Seperti itu. Nah kalau dari pengalaman dokter yang sudah bahkan mungkin puluhan tahun ya di dunia kesehatan mata ini, terutama yang di Tasikmalaya, jenis penyakit apa, mata apa yang paling banyak dialami oleh orang-orang di Tasikmalaya dan sekitarnya ini? Oke Pak, jadi berdasarkan mungkin juga topografi dari kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasik, mungkin juga Banjar, Pangandaran itu Pak, banyakan kasus itu ya katarak ya Pak. Katarak ya. Karena paparan sinar matahari yang terutama Pak ya, paparan sinar matahari. Jadi kasus-kasus katarak pada orang tua itu juga sangat banyak, malah bukan banyak lagi, sangat banyak Pak. Mungkin juga yang belum tertangani itu masih jadi katarak sendiri kan ada yang udah matang Pak, ada yang belum matang. Belum matangnya lebih banyak lagi. Yang matang aja banyak. Yang matang dengan 2 mata juga masih ada Pak. Jadi kalau 2 mata otomatis nggak melihat sama sekali itu Pak. Jadi cuma gelap terang aja. Jadi kalau mau ke air, mau ke mana harus dituntun. Nah itu kasihan banget Pak. Iya. Dan itu sangat banyak ya. Itu ya. Sangat banyak betul Pak. Sebenarnya apa sih penyebab utama dari katarak itu, Dok?
Kalau penyebabnya mah Pak, sampai saat ini juga belum ini Pak ya. Tapi yang jelas ada gangguan aja, ada gangguan nutrisi di lensa mata. Katarak itu kan kekeruhan lensa mata. Ya. Nah, oke, kalau lihat kita gambarnya mungkin di daerah sini nih Pak. Ya. Nah ini lensa nih Pak. Ya harusnya bening dia. Tapi kalau udah putih gini ya katarak jadinya. Ya. Nah itu ada gangguan di situ. Gangguannya itu bisa juga karena sinar ultraviolet, bisa karena infeksi, bisa karena ada penyakit metabolisme, yaitu misalnya diabetes. Nah, diabetes juga ujung-ujungnya jadi gangguan nutrisi juga. Seperti itu. Bisa juga karena infeksi waktu dalam kandungan. Iya, seperti itu Pak. Jadi pembentukannya justru kalau pada janin, pada anak-anak itu. Seperti itu. Selain katarak apa lagi dok jenis-jenis penyakit yang sering dialami? Yang sering dialami biasanya di retina Pak. Di retina? Ya pada diabetes. Oh ya karena diabetes. Itu ya. Terus bisa juga karena gangguan penglihatan refraksi Pak. Harus berkacamata. Koreksi kacamata. Nah itu juga banyak juga yang sudah terlambat Pak. Penanganannya. Ya betul. Seperti yang tadi kita pernah bicarakan Pak ya. Ada kasus umur 36 tahun baru disadarinya beberapa bulan belakangan katanya kok buram. Ternyata sebelah -6, sebelahnya normal. Umur udah 36. Jadi itu udah nggak bisa diselamatkan ya kalau kayak gitu. Sudah sulit Pak. Bisa kacamata. Ya kacamata Pak. Cuma kacamata selisih 3 kadang-kadang bingung, pusing Pak. Oh yang satu lebih kecil bayangannya, satu normal. Nah itu kalau berkaca hitam minus kan kita ngeliatnya jadi kecil objeknya itu Pak. Nah bertumpuk, nah pusing. Ditambah lagi udah bertahun-tahun dengan keadaan begitu Pak. Keadaan mata yang -6 ini buram. Dari kecil mungkin lahir sampai ke umur 36 itu nggak jelas terus. Nah udah ketika pakai kaca kan majunya paling jadi semeter 2 meter. Tapi kalau melihat kasus seperti itu berarti masih rendah mungkin ya kesadaran masyarakat itu ya? Betul Pak. Jadi tingkat kesadaran akan kesehatan matanya, kemudian tingkat pendidikan juga Pak ya berhubungannya sama sosial ekonomi juga itu. Kadang-kadang udah tahu, cuman karena sosial ekonominya rendah, nggak ada duit, nggak ada apa akhirnya. Nah sekarang nih ada BPJS lah baru. Pada mau periksa Pak. Periksa karena karena di-handle bisa itu istilahnya bahasa ininya mah gratis ya mumpung. Gitu kan, tapi kita dengan senang hati jelaskan ke pasien bahwa ini udah sulit sekali untuk dikoreksi dengan kacamata. Berapapun dikasih nggak akan juga membantu, malah menimbulkan pusing atau apa seperti itu Pak. Betul. Kalau ya kita lihat lagi misalkan dari kondisi sekarang anak-anak gitu ya sudah sejak kecil sudah memakai gadget dan mereka tuh kalau udah pakai gadget itu dok pasti begini nih deket banget nih. Itu dampaknya seperti apa sih dok pada kesehatan mata? Kesehatan mata jadi itu Pak gampang lelah jadi mata. Mata gampang lelah. Gampang lelah. Jadi yang paling mudah kita pahami Pak ya, bahwa melihat dekat tuh lebih berat daripada melihat jauh. Melihat dekat lebih berat daripada melihat jauh. Karena bekerja otot-otot mata itu bekerja, otot-otot sekitar sini Pak ya bekerja. Untuk supaya si lensa lebar, ya? Enggak Pak, lensa itu menggembung. Menggembung. Ketika ngelihat jauh dia relax. Jadi memipih. Nah, itu. Jadi usahakan aktivitas itu jangan terlalu lama. Melihat dekat ya. Mungkin seperti tadi dibilang habis main game di laptop, istirahatnya main HP. Sama aja. Masih lihat dekat juga. Seperti itu. Jadi diupayakan tetap harus ada waktu istirahat. Istirahat betul. Waktu istirahat. Seperti yang sudah pernah disampaikan mungkin Pak ya. 20 menit kita main HP, main apa, 20 detik kita istirahat dengan melihat jauh jarak 6 meteran gitu Pak ya, selama 20 detik. Kalau orang tua dulu kan suka ada istilah
cari yang hijau-hijau gitu kan. Itu emang ada pengaruh nggak dok kita melihat yang hijau-hijau itu? Ya mungkin sejuk aja kali Pak ya. Tapi yang hijau-hijau tuh akhirnya juga kita melihat jauh kan Pak. Ya, Yang lihat gunung, yang hijau-hijau sawah. Kasus-kasus anak-anak yang berkacamata juga saya sering ini. Saya tanya dulu rumahnya di mana? Tengah kota. Dinding semua di sana. Jadi kalau saya tanya misalnya di daerah Ciberem yang banyak sawah, otomatis dia Pak ngelihat jauh tuh. Ditambah sejuk kalau ngelihat hijau-hijau tuh kan ya, seger gitu mata. Jadi sebetulnya melihat jauh itu justru sehat buat mata ya melihat jauh itu. Ya. Karena jadi rileks ya. Rileks betul. Nggak lelah mata kita Pak, gitu. Seperti kalau tips untuk menjaga kesehatan mata selain dengan istirahat mata itu apa lagi? Ya, yang pertama ya tipsnya Pak ya deteksi dini dulu juga Pak deteksi dini. Deteksi dini, kemudian hidup sehat, ya hindari alkohol terutama Pak ya, karena juga ada banyak kasus-kasus yang menyebabkan kebutaan akibat alkohol, minum-minuman yang nggak jelas gitu Pak ya. Yang ketiga cek kondisi tubuh, misalnya pada orang tua Pak ya, cek tensi, tekanan darah, gula. Nah tensi juga bisa secara langsung menyebabkan gangguan penglihatan ya di bagian saraf terutama ini Pak ya. Betul. Seperti itu. Kemudian ketika ada gangguan penglihatan berupa gangguan lapang pandang atau apa, nah itu juga harus cepat dicek. Karena penyakit mata juga tuh banyak Pak, walaupun kecil tuh cabang-cabangnya banyak. Dan mengganggu. Iya betul Pak. Ya kadang-kadang orang berpikir kan mata sebelah mata, padahal justru ya istilahnya jendelanya untuk bisa ini ya dengan mata. Bisa berfungsi kita sebagai manusia juga dengan penglihatan ya Pak ya, seperti itu. Pengalaman dokter sepanjang ini dokter mata itu apa yang paling parah gitu penyakit mata yang pernah ditangani? Paling parah Pak ya. Tapi kasusnya justru di luar Tasik sih dulu tuh Pak ya. Karena yang paling parah Pak ya, itu ada tumor Pak. Tumor, terus udah digerogotin sama belatung. Itu di Sumatera dulu saya pernah tugas Pak gitu. Dan betapa kagetnya saya ketika belatung itu udah menyerang, juga menggerogoti bola matanya, udah habis apa ya bahasa ininya, udah geroak Pak. Ya. Nah itu kasus yang paling ini, atau trauma juga Pak. Nah trauma juga banyak juga tuh Pak, kasus-kasusnya yang mengerikan gitu ya. Ketusuk paku, kena kok Pak, main bulu tangkisnya kena kok berdarah bagian dalamnya. Nah itu repot tuh Pak, karena resikonya bisa buta permanen yang nggak bisa ditangani lagi. Kalau apa istilahnya, jadi sesegera mungkin kalau ada kejadian-kejadian itu, seperti itu. Ya, artinya kita jangan menganggap enteng gitu ya. Betul. Yang kita anggap biasa gitu, kayak ya tadi misalkan olahraga itu bulu tangkis, kalau misalnya ternyata koknya kena mata juga tetap. Iya betul. Tapi alhamdulillah saya lihat Pak, kalau kesadaran udah bagus Pak ya, cepat pasien datang juga untuk kasus-kasus yang trauma habis main bulu tangkis gitu. Ada juga yang pernah kasus tuh kecantol, gantungan baju Pak, kawatnya itu. Waduh itu juga mengerikan sekali kalau dilihat. Itu yang ini. Jadi cepat sih penanganan itu, atau kena ular berbisa, kena semprot bisanya ular juga banyak juga kasus di sini Pak. Karena mungkin masih banyak ular kobra ya di daerah-daerah gitu Pak. Daerahnya kan kita masih daerah sawah banyak ya. Ya, kena semburan. Semburannya. Tapi ya insya Allah penanganan cepat bisa. Tapi setahu saya banyak sih kasus yang kayak gitu Pak ya. Kemudian cepat datang ya, memang penanganan mah lebih mudah sih ya Pak ya. Kalau kasus itu, tapi kalau yang trauma agak sulit. Nah ini juga mungkin mudah-mudahan ke depannya kasus-kasus trauma itu bisa ditangani di Tasik tanpa harus ke Bandung Pak ya. Mohon gitu. Seperti itu Pak. Jadi kalau yang harus ke Bandung itu biasanya kasus apa Dok? Kalau misalkan harus dirujuk ke Bandung itu? Ya seperti yang tadi Pak ya, retina akibat diabetes, retinopati diabetes, terus kasus
Ini juga kalau kataraknya udah terlalu lama Pak, posisi lensanya udah nggak normal. Iya, iya. Nah, Dan itu kan agak biasanya sulit. suka apa? Ya itu sadarnya lama gitu kan, orang itu kan betul. anggapnya biasa Betul, Pak. gitu kan. Tahu-tahu Ketika padahal dua-duanya udah itu. nggak ngeliat baru. Jadi prinsipnya gini juga Pak ya, kadang-kadang orang awam kenapa kita dikasih sama Tuhan teh dikasih dua mata, satu untuk serep katanya, nah, itu yang salah Pak. Ya, jadi mata itu dikasih dua mata harus berfungsi sama baiknya, kanan kiri, betul, supaya kita dapat penglihatan yang lebih jelas, lebih bagus Pak, ya seperti itu. Iya. Dokter terakhir, Ya. apa kemudian harapan dokter dengan dibukanya klinik Bandung Eye Center Tasikmalaya ini? Yang paling utama Pak ya, kalau ini kan berdasarkan pengalaman saya Pak di Tasik ini dari 2013 sampai 2024 ini, untuk kasus-kasus berharap paling tidak mengurangi beban masyarakat sendiri Pak ya, untuk misalnya kalau dirujuk ke Bandung. Saya merasakan sekali itu Pak, pasien misalnya dari selatan itu harus ke Bandung, sementara kita juga tidak bisa berdaya apa-apa, keterbatasan sama alat, sama kemampuan kita sendiri. Nah itu akibatnya apa? Kita cuma bisa berserah diri aja udah pasrah gitu. Aja. Tanpa ada, itu ke bawah-bawah sampai saya pulang ke rumah pun masih kepikir gimana pemecahannya ini supaya. Jadi ya salah satunya ini Pak, ya mudah-mudahan dengan ada BEC ini, saya harap kasus yang harus dirujuk terutama, terus kasus yang memerlukan pemeriksaan lebih komprehensif, ya Pak, bisa dilakukan di Tasik, di BEC ini gitu Pak. Yang paling utama seperti itu, ya Pak ya. Makin bermanfaat ya keberadaannya. Ya Insya Allah Pak, Tasik harapannya, dan ya. betul Pak, harapannya seperti itu. Ya. Memang ini terlintas itu yang tadi saya ini Pak, cikal bakalnya itu, karena saya lihat selama jadi dari 2019 Pak. 2019. Dari 2013 2019 itu 6 tahun. Saya dinas di RSUD itu saya lihat banyak banget kasusnya yang nggak bisa saya tanganin karena tenaga saya habis, energi saya juga udah habis, kemampuan saya juga, tambah lagi alat dan sumber daya yang ada gitu Pak. Jadi saya ambil mungkin keputusan juga untuk jalan keluar, gimana kalau kita buat Bandung Eye Center yang udah pernah. Jadi dalam hal ini juga masalah manajemennya, masalah pengurusan ininya, tambah juga harus dokter sudah pusing ngurusin penyakitnya pasien, ditambah lagi urusan ininya. Nah itu Pak yang berat. Untuk yang ini aja saya belum selesai nih, ada lagi yang ini. Nah itulah kenapa istilahnya kita dirangkul atau kita yang merangkul gitu Pak ya, dengan BC itu ya karena sudah istilahnya udah ada brandnya Pak ya. Brand sendiri ya. Terus tambah pengalaman dari BEC sendiri yang sudah berdiri sudah lama gitu dalam menangani kasus-kasus. Kebetulan juga yang di BEC itu guru-guru saya Pak, jadi lebih saya lebih istilahnya lebih nyaman gitu dong. Ya Pak, seperti itu. Baik Dok, terima kasih banyak atas wawancara khususnya, maksudnya waktunya juga. Terima kasih juga. Tribuners, demikian wawancara khusus saya dengan Dr. Satmadianto SPM. Beliau adalah penanggung jawab klinik Bandung Eye Center Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Dr. Soekarjo, nomor 41, Kota Tasikmalaya. Jadi bagi warga Kota Tasikmalaya dan sekitarnya, baik di Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Banjar ataupun Pangandaran, apabila memiliki gangguan penglihatan, bisa berobat ke klinik Bandung Eye Center Tasikmalaya. Demikian, terima kasih banyak. Selamat siang, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.